Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Aprilian Graini dengan NPM 2113022061, Program Studi Pendidikan Fisika, Angkatan 2021, Kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan SKU dan TKU dalam gerakan kepramukaan. Syarat kecakapan umum atau SKU adalah syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU setelah melewati ujian-ujian. SKU sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya, untuk berusaha mencapai kemajuan dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pandega. SKU untuk golongan siaga terdiri dari 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada tingkat siaga mula, kemudian yang kedua ada tingkat siaga bantu, dan yang ketiga ada tingkat siaga tata. SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkat, yaitu yang pertama tingkat penggalang ramu, yang kedua tingkat penggalang rakit, dan yang ketiga tingkat penggalang terap. Kemudian SKU untuk golongan penegak terdiri dari 2 tingkat, yaitu yang pertama tingkat penegak bantara, kedua tingkat penegak laksana. Selanjutnya SKU untuk golongan pandega terdiri dari 1 tingkat saja, yaitu tingkat pandega. TKU dimiliki peserta didik dengan jalan melalui bentuk ujian-ujian yang dilakukan secara perseorangan. Kemudian tugas pembina pramuka. Pembina pramuka harus membantu memberi motivasi mendorong agar pramuka tidak terlalu lama berada dalam tingkat yang diperolehnya masing-masing. Mereka harus segera menyelesaikan SKU berikutnya. Kemudian cara menguji SKU. Yang pertama ada ujian dilaksanakan secara perorangan, 1 demi 1, tidak secara berkelompok. Seandainya terdapat mata ujian yang dilakukan secara berkelompok, misalnya baris berbaris dan berkebun, penilaian tetap dijalankan perorangan. Kemudian yang kedua ada mata ujian ditentukan oleh peserta didik yang diuji atau tidak harus berurutan dan dilaksanakan dalam bentuk praktik secara praktis. Kemudian yang ketiga, waktu ujian ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pembina atau pembantu pembina dengan yang diuji. Kemudian yang keempat, penguji hendaknya berusaha agar proses ujian itu juga dirasakan oleh peserta didik sebagai proses pendidikan yang menyenangkan dan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya. Kemudian yang kelima, penguji hendaknya memperhatikan batas-batas kemampuan mental, fisik, dan intelijensia, emosi, dan jiwa sosial pramuka yang diuji. Kemudian yang keenam, penguji hendaknya memperhatikan ikhtiar, ketekunan, dan kesungguhan yang sudah dijalankan oleh yang teruji. Kemudian yang ketujuh, penguji membubuhkan paraf atau tanda tangannya pada daftar mata ujian SKU milik pramuka yang diuji setelah ujian tersebut dinyatakan lulus. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.